jelata yang terlalu lama menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Yudi, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman wartawan, hari ini kita dapat tamu istimewa, Dr. Yudi Latif. Kita sudah kenal, saya tidak ingin mengenalkan. Yang pasti Dr. Yudi Latif kita undang karena beliau ini kamus berjalan untuk urusan-urusan yang sangat penting. Secara khusus siang ini kita sebut kehadiran Mas Yudi untuk memberikan kuliah kenegaraan. Kuliah kenegaraan ini berat ini, karena berat bagiannya Mas Yudi. Temanya juga berat. Temanya adalah pesan konstitusi tentang demokrasi dan kesejahteraan. Dua isu yang sangat penting. Bahkan dua isu ini sesungguhnya punya kaitan yang sangat erat. Kemarin ada rilis resmi dari Kementerian Polhukam. Hasil rilis itu mengatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, turun lebih dari 2,5%. Tahun lalu indeks demokrasi Indonesia itu 65, sekian. Sekarang 63, sekian. Itu rilis resmi dari Kementerian Polhukam. Di dalam rilis itu disebutkan mengapa indeks demokrasi kita turun, karena banyak kekerasan. Kebebasan berpendapat kadang-kadang terancam oleh tekanan, oleh ancaman kekerasan. Kemudian juga disebutkan karena inisiatif DPRD untuk perda itu sangat kurang. Itu konteks lokal. Dan kalau ditarik ke tingkat nasional, tampak sekali misalnya target legislasi nasional itu juga turun, produktivitasnya turun cukup drastis. Itu kuantitatif, kualitasnya juga sama-sama kita tahu. Itu satu cerita. Cerita yang lain yang terkait dengan itu, ketika demokrasi kita makin mekar dalam pengertian, dikritik dalam pengertian prosedural, kemudian ekonomi kita juga tumbuh cukup baik dibandingkan negara-negara yang krisis. Tentu kita punya kritik serius juga terhadap konstruksi ekonomi kita sekarang ini, tetapi secara umum disampaikan bahwa cukup baik. Pada saat yang sama, rasio indeks Gini itu mengalami penurunan 0,42 kalau tidak keliru. Itu maknanya serius sekali. Maknanya adalah disparitas itu makin menganga. Ketidakmerataan itu makin luas. Jadi pertumbuhan ekonomi dan mekarnya demokrasi itu bertemu dengan ketidakmerataan yang makin luas. Disparitas
rakyat untuk menikmati insentif pembangunan itu makin lebar. Jadi ada isu demokrasi, ada isu kesejahteraan. Apakah demokrasi kita menghasilkan kesejahteraan yang terdistribusi dengan baik, atau demokrasi kita yang dikritik masih cenderung prosedural itu hanya bisa dinikmati manfaatnya oleh kelas tertentu, kalau kita bicara kelas, atau kelompok tertentu, belum bisa dinikmati faedahnya, manfaatnya oleh kebanyakan rakyat. Nah, kalau tren seperti ini terus berjalan, itu bukankah menjadi ancaman serius bagi demokrasi itu sendiri? Nah, hal-hal sederhana ini yang ingin saya kasih pengantar untuk Mas Yudi menyampaikan kuliah kenegaraan kepada kita. Sekali lagi, ini isu yang penting, mohon untuk bisa dicermati dengan seksama, dan pada waktunya nanti ada waktu kita untuk diskusi, untuk mendalami pandangan-pandangan Mas Yudi. Silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih Mas Anas. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan antusias memenuhi undangan ini karena dua alasan saya kira. Pertama, kesejatian orang itu ditentukan oleh kesanggupannya untuk pada titik genting ketika ada saudara di antara kita terkena musibah, apakah orang itu masih mau mendatanginya atau tidak. Karena banyak orang yang mungkin tadinya kerabat atau teman yang merasa dekat, tapi ketika saudaranya mengalami musibah mungkin saling menghindar untuk bertemu sekalipun. Tapi saya teringat oleh pesan para pendiri bangsa kita sekali waktu dalam satu perdebatan di Konstituante, Kiai Haji Wahid Hasyim pernah dihajar habis-habisan oleh seorang lawan politiknya. Dan ketika pulang, orang yang menghajar Kiai Haji Wahid Hasyim habis-habisan itu minta tumpangan kepada istrinya Kiai. Nah, istrinya itu kemudian karena masih marah sekali karena melihat suaminya dilecehkan dan Konstituante, tidak mau ngasih tumpangan kepada orang itu. Lalu Kiai Haji Wahid Hasyim menegur istrinya. Dia katakan, kita harus membedakan antara perbedaan politik dengan hubungan kemanusiaan. Orang boleh berbeda pendapat, boleh berseberangan secara politik, tetapi hubungan insaniah harus tetap dijaga. Dan harus lebih dijaga ketika orang, teman saudara kita ini mengalami musibah. Itu tanda kesejatian orang ditentukan di sana. Makanya saya masih ingin menjadi orang sejati. Makanya meskipun sulit, tapi saya datang ke sini. Alhamdulillah ada teman yang menjemput saya datang ke sini. Kedua, temanya memang sangat menarik. Tema yang selama ini kemana saja kalau saya diundang untuk bicara segi kenegaraan ini saya datangi. Mulai dari pemuda Pancasila sampai pemuda Bromo Corah, saya datangi karena memang ini masalah-masalah fundamental negara yang harus kita terus menerus kita pahami, kita dalami, karena saya berkesimpulan banyak hal tentang peranan dalam kehidupan politik hari ini bermula dari ketidakseriusan kita memahami konsep-konsep mendasar dari Republik ini. Bahkan kadang-kadang kita sering merasa sok tahu karena merasa hidup pada zaman era globalisasi hari ini dengan perkembangan modern yang luar biasa, merasa pikiran para pendiri bangsa itu sudah sangat terbelakang sehingga tidak perlu menoleh kembali karena dianggap itu sampah masa lalu yang tidak perlu dihidupkan kembali. Tetapi menurut saya justru awal sengkarut Republik itu bermula dari ketidaksanggupan kita untuk memahami secara mendalam cara para pendiri bangsa kita memandang bangsa ini. Nah, misalnya tema hari ini kita bicara tentang demokrasi. Menurut saya cara termudah untuk
menjelaskan demokrasi yang diidealisasikan, diimpikan oleh para pendiri bangsa Indonesia, dan juga itu yang dianggap cocok bagi suasana kenyataan Indonesia yang multikultural dan tadi dengan tingkat kesenjangan sosial yang mewarisi ekonomi kolonial, itu bisa dilihat dari posisi sila kerakyatan di dalam Pancasila. Jadi, kalau kita ingin melihat ideal demokrasi, kita lihat posisi sila kerakyatan di dalam Pancasila. Nah, kalau kita lihat sila-sila Pancasila, maka kita dapati bahwa sila kerakyatan itu diapit oleh sila persatuan dan sila keadilan sosial. Dan ini bukan satu kebetulan. Mungkin para pendiri bangsa kita karena pergulatan yang intens dengan kenyataan Indonesia dan punya firasat kira-kira seperti apa duduk perkara dari demokrasi itu, dan dengan keseriusan, kesungguhan cara mereka berpikir, menganalisis, menghayati, baru belakangan teori-teori demokrasi memandang bahwa posisi kerakyatan yang diapit oleh nasionalisme dan keadilan itu betul-betul merupakan posisi demokrasi yang dipandang ideal. Maknanya begini, bahwa demokrasi berarti mensyaratkan terlebih dahulu adanya integrasi nasional. Tidak mungkin demokrasi ditegakkan tanpa terlebih dahulu kita memiliki kesanggupan untuk memelihara integrasi nasional. Mau demokrasi langsung atau tidak langsung, mau mahal tidak mahal, selama integrasi nasional ini chaos, karut-marut, cakar-cakaran, baik dalam bentuk sentimen etnis, agama, atau apapun, selama itu pula demokrasi ibarat menegakkan benang basah, seperti istana pasir yang mudah roboh. Jadi demokrasi mengandaikan terlebih dahulu perlu ada integrasi nasional. Sebaliknya demokrasi yang baik harus bisa memperkuat integrasi nasional. Gitu. Kedua, demokrasi yang baik harus meluas, bukan hanya partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tapi harus meluas ke arah partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. Kalau dalam istilah Bung Hatta, selain di samping demokrasi politik, harus ada demokrasi ekonomi. Tanpa demokrasi ekonomi, dia bilang kemerdekaan belum tercapai. Artinya demokrasi yang baik harus mengarah kepada keadilan sosial, dan keadilan sosial akan memperkuat demokrasi. Jadi sila ini saling mengait. Integrasi nasional mendukung demokrasi, demokrasi harus memperkuat integrasi nasional, demokrasi harus mengarah kepada keadilan sosial akan memperkuat demokrasi.